saat ini saya akan menyampaikan tentang muhasabah. Perjalanan kehidupan kita saat ini, maka sudah tentu kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan tentang ayat-ayat kauniyah. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas, ada dingin. Maka hal itu adalah senantiasa merupakan ayat-ayat kauniyah yang harus kita iman. Atas peristiwa itu dalam kehidupan kita di alam dunia ini merupakan ujian. Dan ujian tidak hanya saat itu, ya. Ujian yang Allah berikan, kebahagiaan adalah ujian, kesusahan adalah ujian, jabatan adalah ujian, kesenangan adalah ujian, dan istri termasuk anak pun itu adalah ujian. Kemiskinan juga ujian. Maka hendaklah kita senantiasa muhasabah diri bahwa kehidupan di alam dunia ini semua itu adalah ujian. Ya. Jadi kalau hamba Allah dilahirkan ke alam dunia siap menghadapi ujian. Kita menghadapi ujian corona, ya, pada saat yang telah kita lewati. Saat ini ada perubahan, itu adalah ujian. Di mana dalam hal ini kita berikhtiar dan usaha sungguh sangat sekali, itu adalah ujian. Mencari lapangan kerja itu adalah ujian. Demikian susah mencari lapangan kerja, berbeda dengan saat itu. Jadi yang Allah berikan dalam kehidupan kita di alam dunia ini adalah senantiasa bahan muhasabah diri kita tentang beberapa hal kejadian tentang ayat-ayat kauniyah. Bahkan sampai terjadi di alam dunia itu dhahar fasad fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas yudiqahum wa alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sampai dijelaskan dalam Al-Quran apa yang terjadi di alam dunia ini, apa yang terjadi di darat maupun di lautan. Maka hal ini semata-mata karena ulah perbuatan manusia dan menganggap, nah inilah manusia kadang-kadang tidak mampu menghadapi ujian. Sehingga pada dampaknya bahwa bumi itu yang memulai tangan manusia. Kemudian banjir yang sangat dahsyat itu adalah tangan-tangan manusia. Ulah oleh manusia yang tidak mampu menghadapi ujian yang Allah berikan dalam kehidupan di alam dunia ini. Longsor juga adalah ujian. Itu Allah menampakkan tentang ayat-ayat kauniyahnya. Bahkan suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian pada saat menjelang akan berakhirnya alam dunia ini. 40 hari, 40 malam beredar kulitnya. Dan manusia pada saat akan terjadi orang yang berusaha dengan membuka tokonya, yang menutup tokonya. Dan dia bertanya lagi, ya Allah, mengapa ini terjadi seperti ini? Lalu orang yang tadinya membaca Al-Quran dibaca dalam ayat-ayatnya. Tapi ketika itulah terjadi ujian dalam suasana ayat kauniyah, maka ketika semua tokoh-tokoh menutup warungnya, ya, kemudian bagaimana ia sadar dan ketika itu orang yang hafal Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibuka pada saat itu ternyata lepas, tidak ada tulisannya mushaf. Ini adalah merupakan peringatan. Jadi dalam kejadian dan saat ini kita dalam kesusahan, susah mencari ikhtiar untuk nampak kehidupan kita, susah untuk beri lapangan kerja kita. Ya, ini adalah merupakan latihan dan suatu saat akan
terjadi lebih dahsyat lagi. Ya. Dan kehidupan kita di alam dunia tidak ada yang kekal abadi. Ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika khulda fa in mitta fa hum khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ketika itulah dalam ayat itu Allah menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad, wahai Muhammad, kehidupan di alam dunia ini tidak ada kekal abadi selamanya. Sebelum engkau mengalami kematian, lalu selanjutnya akan mereka kemudian nanti dimatikan oleh Allah. Apakah akan kekal abadi ataupun sebaliknya dalam dunia ini? Tidak sama sekali. Maka disinilah muhasabah diri kita yang senantiasa. Lalu dijelaskan benar cerita kalau setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Maka belum bisa dibalkai. Kalau Allah pujikan dalam kehidupan di alam dunia ini dengan keburukan, Allah pujikan kepada hamba. Dengan kebaikan, Allah pujikan kepada hamba-Nya. Ya, bintang itu dalam pujian. Wa ilaina turja'un, agar senantiasa hamba Allah itu kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar. Itulah yang senantiasa kita senantiasa mengoreksi diri, mengevaluasi diri sampai sejauh mana amalan ibadah kita. Ibadah kita tetap saja begini. Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan jika seandainya manusia yang senantiasa ibadah saat ini sama saja dengan hari kemarin, sama dengan tertipu. Jika seandainya hamba Allah ini lebih buruk amalnya dengan hari kemarin, itu adalah termasuk hamba yang mungkin. Kemudian kita hendaklah berusaha agar senantiasa bagaimana menjadi hamba Allah yang beruntung, yang bagaimana amalia pada hari ini lebih baik daripada amalia pada hari depan. Maka Allah pujikan dalam kehidupan di alam dunia ini. Wa ilaina turja'un. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah dapat bersabar dan syukur. Ya. Ketika Allah memberikan ujian dengan kemiskinan, hendaklah kita sabar. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW ia dalam kelaparan, maka ia sabar. Ketika Rasulullah itu dalam keadaan kenyang, maka ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita terbalik dengan lapar kita. Kadang-kadang kita marah, ya Allah mengapa tidak adil? Itu kadang-kadang ada dalam benak manusia. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada manusia, kalau ia lupa tidak pernah bersyukur, maka sudah pahala bagi orang yang beriman, sabar dan syukur itu, maka sudah tentu adalah surga kalian. Bagaimana menghadapi kematian? Sungguh kematian itu sangat dahsyat. Ya. Ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, engkau itu punya mukjizat, engkau mampu menghidupkan orang yang telah mati. Itu bisa saja terjadi karena seorang yang mengalami kematian itu baru mati, mungkin saja itu masih hidup. Itu kata orang kafir pada itu. Kemudian bagaimana saja? Ya wahai Isa, kalau seandainya kau mampu menghidupkan orang yang telah mati, silakan kau hidupkan orang yang telah mati, yang telah lama usianya. Maka Nabi Isa pada saat itu ya
mendatangi kuburan ya yang bernama Sambit diuji oleh orang kafir. Maka Nabi Isa itu sholat 2 rakaat dan kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk membuktikan kepada orang kafir itu atas mujizatnya. Maka kemudian munajat kepada Allah, bangkitlah Sambit itu dari kuburnya. Itu adalah mujizat Nabi Isa. Lalu disitulah Sambit itu kemudian yang tadinya itu adalah rambutnya hitam, jenggotnya hitam, begitu dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam, itu semua putih, jenggotnya putih, kemudian rambutnya putih. Lalu Nabi Isa bertanya, wahai Sambit, mengapa rambutmu yang tadinya hitam menjadi putih semua? Jawab Sambit, saya merasa kaget dipanggil engkau wahai Rasul. Dikira saya kiamat, dikira saya dibangkitkan dari kiamat. Siapa bisa kaget sehingga rambut saya putih, jenggot saya putih. Itu ya. Lalu Nabi Isa bertanya, sudah berapa tahun engkau menjadi mayat di dalam kubur? Maka Sambit menjawab bahwa saya ini sudah usia 4.000 tahun. Lalu atas mujizat yang bisa dibangkitkan, dihidupkan kembali. Apa itulah? Nah, mujizat para nabi seperti syukur luar biasa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dalam hal inilah kekuatan benar-benar yang senantiasa pada saat itu ditanya oleh orang kafir pembuktian tentang mujizat Rasulullah SAW Nabi Isa alaihissalam. Dan itulah hadirin yang bersyukur yang berbahagia. Bagaimana nanti yang berbaras ketika semua hamba yang telah meninggal saat ini kemudian setelah diangkat, setelah ditiupkan neraka oleh malaikat Israfil, kemudian selanjutnya ya, dibangkitkan itu, maka manusia pada muncul dari kuburannya masing-masing bagaikan sungguh keluar muncul. Nah, itulah dasarnya kematian. Maka apa yang terjadi ketika manusia mati itu dalam 4 tahap. Yang pertama yang diperos dari segi bagaimana darah ya dan urat-uratnya. Kemudian diperos juga dari limpa dan dadanya. Kemudian diperos juga dari jantungnya. Maka itu sebetulnya menghadapi kematian itu adalah sakit yang luar biasa. Ya. Itu Sambit mengatakan, saya tidak pernah lupa sakitnya ketika dicabut nyawa pada satu menjelang kematian. Nah, lalu bagaimana kita senantiasa agar senantiasa kita mengalami kematian tidak terasa agar dia mulai dengan iman. Maka kembalilah kita kepada amalia kita bagaimana. Jika amalia kita senantiasa meningkatkan kepada hal yang lebih baik, maka sudah tentu ketika dicabut nyawa akan menjelang kematian itu adalah sungguh tidak terasa. Pada dasarnya kembali lagi kepada iman dan takwa kita. Sedangkan malaikat maut itu senantiasa punya 4 wajah. Dari kepala dia ada wajahnya, dari depan ada wajahnya, dari punggung ada wajahnya, dari kaki ada wajahnya. Ya, kakinya itu demikian besarnya malaikat maut. Ya, kaki kirinya itu berada dalam 4 jembatan jahanam. Kaki kanannya berada dalam badan tebaran surga. Itulah kalau malaikat maut itu maju ke dalam lautan, maka tidak cukup air itu tidak ada tetesan sampai keluar. Nah, itu demikian besarnya malaikat maut. Sungguh para bapak, para ibu sekalian, ketika kita menjelang kematian, bagi orang yang beriman sudah didapatkan mata itu melihat ahli surga, gambaran surga
ketika dicabut nyawanya, ia berada ke neraka. Nah, itulah adanya. Jadi dalam hal inilah ya, marilah kita senantiasa bermuhasabah bahwa kehidupan kita di alam dunia ini tidak ada yang mengalami. Ya, itu sekalipun Nabi hal itu ada waktu tertentu dalam kematian, apalagi kita. Nah, maka Nabi pun sekalipun hamba Allah yang dimaksud, yang dijamin semua dosa-dosanya tidak memiliki dosa, maka berarti dijamin oleh Allah. Tapi tetap Rasulullah Muhammad SAW selalu beribadah lebih dasar daripada kita. Ya. Sholatnya pun beliau itu sungguh luar biasa, berbeda dengan kita. Nah, disinilah sampai sejauh mana amalia kita yang kita lakukan saat ini. Maka semua kehidupan kita di alam dunia ini pada secara syariat kita mendapat waktu dan usia, tapi hakikatnya adalah usia kita berkurang. Siap menghadapi ujian dan cobaan, siap menghadapi kematian yang akan datang. Tidak selamanya kematian itu datang karena sakit. Orang sehat pun bisa mengalami kematian. Nah, ini adalah merupakan bahaya evaluasi. Hadirin jamaah suku yang berbahagia, maka pada pertemuan ini ya, kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian, khususnya buat saya. Memang dalam hal ini kajian bukan hanya ungkapan saya, tapi saya mengkaji daripada kitab Turatul Nasihin, kebenaran itu dalam Al-Quran dan Sunnah. Seandainya terjadi saya menyampaikan ada kesalahan, itu adalah hanya ucapan dan perkataan saya sendiri. Maka oleh karena itulah demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam menyampaikan ini. Marilah kita senantiasa berusaha muhasabah agar senantiasa amalia kita bertambah, iman kita istiqomah, takwa kita senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuqal majidah. Ya rabbana lakal kama yanbaghi jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi al-iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian disampaikan, maka judulnya adalah masih muhasabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.